Bukan cuman untuk menakuti secara visual, tapi film ini menakuti pikiran, bahkan di titik tertentu menakut-nakuti secara ideologi. Di film Inang, menurut Mas Fajar sebagai saudara, elemen horor dulu atau ceritanya dulu? Kalau gue selalu Unsur gore dan jumpscare adalah titik aman sutradara untuk menakut-nakuti penonton. agree kayaknya ya. Kayaknya ya. Halo teman-teman semua, balik lagi di Breakdown Bros Podcast episode 34. Kali ini spesial banget karena gue kedatangan dua orang. Satunya aktor ternama, satunya saudara ternama. Langsung aja kita announce ya, Mas Fajar Nugro sama Mas Rukman Rosadi. Tepuk tangan dulu semua. Hai. Udah bajunya saya nggak dibagi, ini baju keren banget loh. Abis ini. Inang. Gini doang. Project Ke siapa? Dreamland. Ke lampu. Inang, namanya Inang. Berarti itu artinya kayak virus apa parasit? Sesuatu yang kayak apa ya? Mengandung ya. Iya. Ya, Sesuatu induk. yang- induk. Tapi kenapa judulnya Inang, Mas? Karena ini kisah tentang induk yang punya sesuatu dalam dirinya yang dibutuhkan oleh sesuatu. Gitu. Misterius ya. Emang harus gitu kalau film horor. Berarti ini film pertama horor Mas Fajar Nugros. Iya betul. Yang biasanya filmnya kalau aku bilang film-film fine-fine aja gitu. Iya betul. Tapi ini filmnya kayak filmnya Nggak fine. Iya. Dari trailernya udah ngeganggu banget gitu. Betul. Gimana Mas rasanya menggarap film kayak gini? Ya ini sesuatu yang baru buat saya. Mungkin karena masalah kebiasaan ya. Oke. Kita terbiasa hidup nyaman, hidup tenang gitu, tiba-tiba harus keluar dari zona nyaman, pasti ada yang berbeda gitu. Oh. Tapi kalau nggak bikin film ini, saya nggak mungkin ngajak Mas Rosa. Oh iya. Karena Mas Rosa nggak, kapabilitasnya tidak untuk film saya yang sebelum-sebelumnya. Oke. Oh iya benar juga sih. Apa betul Mas Rosa emang film seperti ini emang udah jadi makanan Anda? Enggak, bukan filmnya sih, kalau Apa? saya lebih ke karakternya. Iya, karakternya. Jadi kebetulan yang ini filmnya horor. Oke. Saya lebih menganggap sebenarnya ini thriller horor sih. Karena tingkat keseramannya itu bukan cuman untuk menakuti secara visual, tapi film ini menakuti pikiran, bahkan di titik tertentu menakut-nakuti secara ideologi. Oke. Itu lebih serem dari horor. Berarti kayak Ya. Itu, gore. itu dipakai buat iklan programnya ya. Oh yang tadi ya. Asik. Berarti bagus tadi layarnya. Oke. Terima kasih, selamat siang, itu cukup. Kok udah kelar aja? Belum juga nanya-nanya nih. Oh, iya, Masih iya. penasaran. Oke. Ini kalau gue liat trailernya kan Mas Fajar kan lulusan IKJ juga. Enggak. S2-nya di IKJ. S2 di IKJ. Tapi filmnya nih gue ngeliat kayak anak-anak film IKJ gitu yang shotnya in frame dalam frame gitu. Soalnya kan aku juga IKJ, film juga. Terus sering lihat lah kalau misalkan ada festival apa gitu anak-anak bikin. Filmnya itu kayak Mas Fajar nih kayak yang Inang nih beda gitu. Sinematografinya, audiovisualnya sama film-film Mas Fajar sebelumnya. Karena aku tahu nih film Ya, sebelumnya betul. kan. Itu beda banget nih. Gue dianggap nggak bisa bikin film karena film gue tuh kadang-kadang tidak membutuhkan treatment khusus kameranya gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya West Band gitu, gue pengen itu filmnya sangat relate banget ke audiensnya. Oke. Jadi jangan sampai ada berasa ada kamera gitu. Oke. Nah kalau di sini kan sebagai sebuah film horor, gue ngecek dulu film horor tuh ternyata butuh treatment untuk membuat situasinya mencekam, situasinya teror gitu. Nah itu dibutuhkan treatment kamera yang berbeda agar penontonnya terbawa ke suasana itu. Treatmentnya memang berbeda dari film-film gue yang sebelumnya gitu. Sampai teman-teman ada yang ngira ini Nugros beneran yang bikin. Iya bener, awalnya juga aku mikirnya gitu, ini punya Fajar Nugros nih. Enggak, sebenarnya ada sutradara lain yang ini gue ambil namanya doang. Masa bisa begitu? Gak mungkin. Apaan? Karena ini film horor apa thriller ya, itu thriller pertama. Terima kasih loh Mas, udah mengembalikan Naysila Mirdad ke dalam layar kaca lagi. Saya udah lama banget gak ngeliat Naysila Mirdad, bener nih. Itu ceritanya gimana? Naysila kita temukan paling akhir ya. Iya. Kita temukan paling akhir, jadi tim udah workshop acting dipimpin Mas Rosa gitu untuk mencapai titik emosi yang dibutuhin. Dan kita nawarin ke beberapa aktris apa aktor perempuan untuk memerankan karakter Wulan ini, dan somehow susah banget untuk menemukan. Yang sudah terpilih bahkan mundur 2 minggu 3 minggu sebelumnya gitu ya. And then si acting coach, acting director, apa sih sebutnya? Acting coach. Casting director Casting director. kita Widi Wicaksono Oke. came up dengan Naysila Mirdad. Oke. Ya aku pikir dia jadwalnya akan padat di sinetron, ternyata lagi free, lagi nggak ada kerjaan judul apapun, dan kita panggil buat screen test. Gimana tuh pas screen test pertama?
ya dia punya potensi untuk berbuat lebih. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngomong tadi biasanya gue bikin film yang fine aja, ya mungkin Naysila juga selama ini merasa dirinya fine aja. Iya juga ya. Dan dia harus keluar dari zona nyaman itu Iya, kan. bener. Nah, keluar dari zona nyaman itu nanti dibantu Mas Rosa gitu. Aku pikir quiet good ya, quiet sukses buat Naysila keluar dari zona nyaman dia. Iya, makanya pas. Ya kita akan lihat sesuatu yang berbeda dari Naysila. Nah, tadi katanya nyebut tentang acting coach. Mas Rosa emang di sini jadi sebagai acting coach juga. Acting, ya main dan acting coach. Main dengan acting coach juga. Iya. Itu kan sesuatu yang berbeda ya. Biasanya acting coachnya bukan pemain juga. Ya sebenarnya kita ngetes dia, nggak cuma ngelatih doang, tapi main lu bener nggak kan? Dan terbukti Iya. kan? Dipraktekin beneran ya. Saya dites bisa jalan dalam berapa track gitu. Oke. Bahkan saya mestinya bisa jalan lebih dari 3 track. Saya punya tradisi berpikir yang tracknya nggak pernah tunggal. Iya, gitu. iya. Jadi ketika saya diajak main sama nge-coach, oke, tapi memang saya bekerja lebih keras, artinya saya belajar lebih duluan. Bahkan waktu itu sempat gini, boleh minta aktor-aktor lain siapa aja? Untuk apa? Loh, kan saya acting coachnya, saya harus tahu track recordnya pemain-pemainnya siapa aja, track recordnya di bermain kayak apa untuk saya pelajari. Biasanya saya nggak cari kelemahannya aktor, saya cari kelebihannya aktor. Ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu yang saya push sehingga kelemahannya naik. Nah, begitu juga dengan pemain-pemain di Inang, saya cek kelebihannya apa. Oh, tinggal dipencet tombol apanya biar naik lagi semuanya gitu. Berarti itu proses untuk acting coachnya berapa lama tuh pas di film Inang ini? Dari workshop 2 bulan sebulan kayak. 2 bulan, hampir 2 bulan. 2 bulan. Nah, karakter Wulan ada nggak treatment khusus Mas Rosa untuk acting coach dia? Apakah dia suruh ngapain gitu? Ada. Ya hampir semua aktor itu kan kalau kita main di karakter-karakter yang deep itu tidak pernah dijalani dalam hidupnya sehari-hari. Oke. Maka kemudian treatment yang pertama adalah menemukan data-data referensial yang relevan dengan hidupnya tokoh yang mau dimainin. Artinya kemudian mulai observasi, melihat orang-orang macam itu. Oh, jadi yang kayak realnya Naysila Mirdad sama Wulan emang jauh berbeda. Oh, jauh berbeda. Jauh berbeda ya? Berbeda. Semuanya ya. Iya, Dimas semuanya. Anggara juga ya berarti. Iya. Kalau Dimas Anggara itu sebagai apa sih Mas Lukas? Dia sebagai bergas. Actually dia orang baru yang harus menyadari bahwa situasinya tidak seideal yang dia kira gitu. Sometimes kita tuh sebagai seorang anak tidak pernah tahu kita hidup enak ini karena orang tua melakukan apa sepanjang umur kita gitu. Iya. Gue penasaran ya Mas, kalau film horor lu tuh referensinya ada nggak sih untuk sebelum bikin film ini? Ya karena ini tadi lu bilang gue keluar dari zona nyaman, ya pasti gue harus mempelajari sesuatu yang baru. Dan gue bersyukurnya Indonesia sudah punya beberapa produk film horor yang bagus-bagus yang dibikin Joko, Timo, Kimo gitu ya. Ketika gue mau bikin horor juga, ya paling nggak gue nggak bikin malu lah. Paling nggak gue harus berkaca sama mereka lah gitu. Jadi harus menonton semua film-film mereka dulu gitu. Kita nonton film mungkin beda dengan ketika orang umum nonton film. Kita bisa ngebedah, oh ini shotnya begini kira-kira ya, oh ini begini ya kira-kira gitu. Kalau Hollywood ada nggak? Hollywood gue selalu nonton kan Alfred Hitchcock gitu. Kemudian yang paling kuat di benak gue tuh Rosemary Baby Rosemary gitu ya. Baby-nya Roman Polanski. Ya, kemudian yang kekiniannya mungkin Hereditary sama Midsommar gitu. Jadi Nah, itu tuh. itu yang gue bener-bener nempel di kepala gue. Kenapa nih orang kagak, menurut gue kagak yang jedar-jeder gitu ya, tapi bisa sangat bikin kita deg-degan aja gitu. Nah, Mas Rosa sekarang pengen nanya nih, Mas. Kalau aktor ada nggak Mas role model Mas Rosa siapa gitu, Hollywood atau Indonesia? Kamu penasaran? Saya punya sejarah yang panjang sama Al Pacino. Jadi awal itu Al Pacino. Saya SMA itu tontonan saya Al Pacino itu. Gini. Serius. Gokil. Aku kagum di era tertentu, tapi setelah Scent of a Woman aku agak dia mulai sama nih aktingnya setelah itu gitu. Tapi aktor-aktor yang muda juga aku banyak yang suka gitu. Banyak yang suka. Berarti karakter-karakter yang gentleman, mafia geng gitu-gitu suka film-film kayak gitu ya Mas Rosa ya? Psikologi sih. Psikologi. Yang berbasis psikologi aku paling suka. Pantesan ini Tokoh ini juga begitu. Oh, oke. Nah, di direct sama Mas Fajar Nugros. Rasanya gimana Mas Rosa? Karena Fajar Nugros Gini itu lagi. karena Fajar Nugros itu seneng diskusi, Oke. seneng ngulik bersama. Itu aku cocok dengan saudara-saudara yang suka mengajak diskusi aktornya. Gitu. Ya itu jadi kita nyari level limit tertingginya bareng-bareng gitu. iya. Itu asik. Emang yang nggak kayak Mas Fajar siapa Mas? Siapa ya? Christopher Nolan gitu ya?
Nah, Mas Fajar sendiri nih, balik nih, sudut pandangnya dibalik. Kalau Mas Fajar mendirect Mas Rosa, rasanya gimana? Dari awal karena kita mengerjakan film yang baru gitu ya, pengalaman yang baru dari ke timnya, ke kru, produksi, kemudian ke aktornya, gue ngomong hal yang sama bahwa ini gue nggak ngerti cara bikin ya actually. Jadi saya butuh bantuan teman-teman. Kalau ada yang dirasa salah, ngomong aja gitu. Jadi dari awal ke krunya udah begitu. Cuman yang gue harus pahami banget adalah film ini tentang apa kan. As a director gue harus tahu banget apa yang mau gue capai, arahnya kemana, tujuannya kemana, itu harus clear. Ada bayangan di mana karakternya itu akan seperti ini. Nah untuk mencapai ke titik itu gue harus ngomong sama Mas Rosa bahwa mungkin kalau film-film gue sebelumnya takaran acting dan takaran emosinya tidak sampai ke titik yang gue harapin di film ini gitu. Untuk nge-push para aktor sampai ke titik itu ya gue serahin ke Mas Rosa segala metode dan segala treatmentnya kayak apa gitu. Dan gue biasanya nggak langsung direct emosinya harus begini ya, enggak, tapi memberikan pertanyaan kepada mereka situasinya seperti apa gitu. Ini kira-kira kamu kalau di lingkungan seperti ini tuh kayak begini, respon kamu seperti apa ya, nanti mereka akan ngomong. Jadi buat gue tuh kadang-kadang gue udah punya pikiran, tapi kan pikiran gue sendiri itu harus diujikan ya, seolah-olah ya gitu. Kayak misalnya lo kalau ketemu selingkuhan cewek lo, reaksi lo apa sih, Dim? Oh, oke. Sekarang Pribadi ditanya dulu ya. Reaksi lo apa kalau lo ketemu, kalau dia adalah selingkuhan cewek lo, reaksi lo apa? On the Emosi spot. sih. Hah? Emosi. Bentuknya apa biasa lo emosi? Biasanya teriak. Ya udah teriakin aja. Kadang-kadang kan skenarionya kan panjang banget. Lu laki-laki nggak tahu diri, lu bisa setengah lembar. Oh, oke, paham. Tahu kan skenarionya kadang-kadang tertulisnya tuh sangat panjang lah. Nih kok kenapa malah ngobrol panjang banget ya kalau ketemu. Kalau gue sih gue tonjok, kalau lu apa? Gue ludahin mas, ya, ludahin aja. Jadi skenario dialog itu ya diganti ludah, gitu. Misalnya begitu. Jadi kita membuat filmnya jadi lebih berasa dan natural hidup, gitu ya, lebih natural ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang elemen horor, biasanya kalau Mas Fajar sendiri nih bikin film Inang, menurut Mas Fajar sebagai saudara, elemen horor dulu atau ceritanya dulu? Kalau gue selalu cerita dulu ya, bahkan film komedi juga gue selalu cerita. Jadi dari jauh-jauh hari dulu gue pernah baca di warteg. Gue selalu baca koran kan di warteg. Nah di warteg itu waktu beli nasi bungkus dibungkusin koran. Waktu gue makan bawahnya itu ada artikelnya M. Night Shyamalan. Kenapa dia bisa membuat sebuah film yang sangat mencekam, dia bilang. M. Night Shyamalan selalu membuat unsur-unsur yang terlihat biasa aja kayak gini tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan. Nah itu gue pakai di film komedi. Jadi begitu sudah selesai ceritanya dulu, baru gue ngelihat membedah skenarionya itu, melihat elemen yang ada di situ tuh menjadi sebuah ditarik lucunya gitu loh. Iya. Nah itu gue pakai di horor lagi setelah baca skripnya. Oh ini yang lucu, yang serem apa ya dari sini? Elemen apa yang bisa membuat dia mencekam ya? Ini elemen apa yang dulu bisa menjadi komedi ya? Cuman kalau horor nggak bisa on the spot kan? Kalau komedi kan gue bisa on the spot. Jadi kita lagi syuting tiba-tiba gue ngeliat frame-nya dan wah itu lucu kalau ini ya. Oke, stop dulu ya, kita tambahin. Nah itu kan bisa karena komedi dia harus spontan gitu. Iya. Nah kalau si horor kan gue nggak bisa on the spot. Mas itu tiba-tiba mencekam kan nggak mungkin. Nah itu harus gue bedah dengan teliti banget gitu. Jadi tetap the whole story-nya dulu dibikin dulu. Bahkan di luar skenario. Iya, paham. Makanya pas gue ngeliat trailernya tuh kayaknya ini dia nggak ngandelin jump scare yang bisa dibilang tanda kutip receh gitu. Jadi makanya pas udah nonton film Indonesia masuk Bucion International. Ya yang datang promo juga bukan aktor. Iya. Baru kan aktor kawakan gini, berarti kan filmnya nggak receh. Iya. Iya dong, pasti dong udah masuk festival Korea, bro. Oke, kita akan masuk ke agree or disagree. Ini games. Jadi kalau misalkan setuju bilang agree, kalau nggak setuju bilang disagree, tapi beserta alasannya. Tapi ini kalau ini mungkin yang pertanyaan pertama untuk Mas Fajar Nugros dulu ya. Oke, yang pertama, agree or disagree? Unsur gore dan jumpscare adalah titik aman sutradara untuk menakut-nakuti penonton. Agree kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya agree ya. Kalau titik aman kalau dibilang titik aman mungkin ya. Oke. Iya gitu. Ya karena since your punya ceritanya tipis gitu ya jeder-jederin aja gitu. Jadi kayak amunisi yang kita punya gitu. Ada nggak sih tips atau trik lain untuk nakut-nakutin penonton selain jumpscare sama gore? Biasanya apa ya? Sebenarnya lebih susah bikin komedi daripada horor. Kalau kita semua di sini ruangan ini ngelihat ada orang kepleset kulit pisang, pasti semua ketawa nih. Bisa jadi semua ketawa ya. Kalau era sekarang mungkin ada yang prihatin. Aduh kasihan ya, tapi ketawa dulu biasanya. Bisa jadi komedi biasa, bisa jadi dark comedy gitu. Tapi kalau kita semua di sini ngelihat kuntilanak lari semua pasti. Iya enggak? Bener sih. Anjing kuntilanak kabur semua. Jadi menurut gua ada kesepakatan yang lebih
sama ketimbang bikin komedi gitu. Nah, yang kedua ya. Film horor Jepang jauh lebih seram dibanding film horor Thailand. Agree or disagree? Disagree sih. Disagree. Ya. Lebih sereman Thailand ya. Oke. Ya. Mas Fajar juga disagree. Kita akan merasa lebih takut kalau kita merasa lebih dekat dengan hantunya. Oke, iya bener Jadi sepakat. di Thailand itu gue lebih takut karena gue ngerasa ini lebih dekat dengan Indonesia. Indonesia bener. Anak gue lebih takut nonton film Indonesia, horor Indonesia daripada horor luar. Sama. Karena buat dia lebih relate. Mas Rosa juga sama Ya, sepakat. kalau menurutku tergantung manusianya hidup di ruang atau kultur atau ideologi yang seperti apa. Beda kan? Karena Jawaban dosen gini, beda kan? Jawaban dosen beda gak? Mati ya lo. metafisika itu kan absurditas ya. Iya, Dan benar. absurditas itu sangat tergantung sama ideologi manusianya. Misalnya absurditas di barat itu menakutkan, makanya harus diselesaikan. Absurditas itu selalu berhubungan dengan bertabrakannya pikiran-pikiran baru dengan pikiran normatif gitu. Nah, di barat hal-hal yang menakutkan kayak di Indonesia ini buat mereka harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian tidak ada jawabannya. Tapi kalau di Indonesia absurditas itu kan kita pelihara. Bahkan manusia modern hari ini. Iya. Nyai Roro Kidul itu ada enggak? Mungkin manusia modern hari ini bilang enggak. Tapi kalau datang ke Parangtritis atau Parangkusumo, jangan pakai baju hijau. Tetap Percaya Tetap juga. aja pakai. Artinya tetap secara naluriah absurditas itu tetap dipelihara Bener. dengan hangat. Kalau di barat diselesaikan. Makanya di setiap negara punya titik absurditas yang berbeda-beda, titik menakutkan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mana film Jepang sama film Thailand lebih menakutkan mana. Yang komentar orang mana gitu. Kalau yang komentar Salah, orang pertanyaanmu Amerika salah. beda. Salah, Iya. maaf. Itu intinya kan pertanyaanmu salah. Oke, next. Agree or disagree? Hantu-hantu perempuan jauh lebih seram dibanding hantu-hantu laki-laki di Indonesia. Iya, Agree. Iya ya? iya. Iya. Mas Fajar juga. Ya karena kan sesuatu yang bisa kita puji sebagai sosok yang sangat cantik banget bisa jadi sangat menyeramkan banget. Karena kalau segala sesuatu itu mentok ke kanan pasti akan ada mentok ke Mentok ke kirinya. kirinya. Iya. Iya benar sih. Iya, selain itu kita lahir dari perempuan. Itu orang yang paling dekat sehingga bapak marah sama ibu marah lebih mengerikan ibu marah. Ibu marah. Ibu marah. Maka memang sosok perempuan itu memang bisa ada di limit tertinggi menakutkan, ada di limit tertinggi dicintai gitu. Sedap Iya. banget, sedap. Dan ibu adalah orang paling dekat kan. Makanya Iya, benar, Orde benar, Baru kan membuat sebuah pemahaman kepada kita semua bahwa ibu itu negara ini adalah ibu pertiwi. Iya. Seseorang harus kita lindungi. Di lagu kebangsaan kita juga kita memandu ibu kita. Nah, tiba-tiba bagaimana seorang mesti yang melindungi kita, mesti yang kita sayang banget, tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat mengancam kita banget. Iya, Jadi iya. ketakutannya bisa sangat dalam banget. Dari kecil juga kita udah dikenalin sama perempuan rambut panjang misalkan gitu ya. Kita udah kenalin itu gitu, treatmentnya kayak gimana ke kita, tapi dijadiin seorang hantu atau seorang setan jadinya jauh lebih serem sih, setuju. Oke, terakhir, agree or disagree, film horor Indonesia di bioskop belakangan ini kualitasnya semakin berkembang. Agree. Agree dong, pasti. Setuju semua ya. Oke. Nah, itu tadi games agree or disagree, tapi gue ada sedikit pertanyaan sedikit aja, dua lagi nih buat Mas Rosa. Mas Rukman jadi Agus Santoso. Sedikit aja, Mas. Karakternya seperti apa, Mas? Agus Santoso sebenarnya ayah normal. Yang membuat dia berubah adalah cinta justru di sini. Cinta. Jadi cinta itu kan absurd banget ya. Cinta bisa bikin kita menyayangi banyak orang banget, tapi cinta bisa membuat kita membunuh orang banyak banget. Dan Agus ada di titik itu. Agus ada di titik. Ada di titik itu. Jadi membunuh bukan karena benci, bukan karena dia kejam, tapi membunuh karena dia mencintai. Wow. Nah, ini titik yang rumit buat Puitis karakter. Iya. Makanya dia pilih saya itu biar punya masalah saya hidupnya gitu. Makanya kan tadi gue ngomong Parah. kalau dia terlalu mentok mencintai kan pasti bisa aja orang sangat mentok mencintai. Tapi balasan dari kalau lu sangat mencintai pasti akan ada negatif kirinya. Pasti ada negatif ya, udah pasti itu. Setiap dalam hidup pasti kalau misalkan terlalu mencintai pasti ujung-ujungnya akan disakiti, tapi nggak semuanya ya. Nggak semuanya seperti itu. Mas Rosa terakhir pengen jadi karakter psikopat gitu nggak sih, Mas? Villain yang
gegah gitu. Itu sih kayaknya hampir semua aktor pengennya ke sana ya. Oh, tokoh-tokoh yang gila banget. Tapi sebenarnya titik tertinggi yang sulit itu justru jadi orang yang karakternya justru nggak ekstrim, tapi punya daya pikat yang tinggi. Itu yang sulit gitu. Kalau saya malah sekarang udah dulu ya, wow, psikopat yang kejam banget. Di sini film saya kayak psikopat. Karakternya di Inang. Tokoh Agus itu kayak psikopat karena melakukannya bukan karena dia sakit secara psikis sehingga dianggap psikopat, tapi orang normal akan melihat dia begitu ketika kita tanpa melihat alasan yang ada di Agus. Tapi kalau kita tahu alasan yang ada di Agus, kita nggak akan bilang psikopat. Tapi kalau nggak tahu alasannya, Agus itu psikopat. Gitu. Membunuh tanpa berkedip, membunuh dengan ringan misalnya begitu. Itu kan ciri-ciri psikopat kan. Iya, benar iya juga sih, membunuh dengan dingin gitu ya. Iya. Itu biasanya ciri psikopat ya. Oh, jadi udah lewat ya Mas masa-masa Mas pengen jadi villain yang psikopat. Ya. Gila. Kalau sekarang saya jadi apa aja pengen artinya pengen mencoba mengurai tingkat kesulitan yang macam-macam gitu untuk karakter gitu. Oke. Mas Fajar mau bikin film horor lagi nggak? Iya, tapi aku harus tahu dulu apa gagasan yang menggelisahkan dan menakutkan gua gitu. Asik. Ini jawabannya asik banget ya. Tapi gagasan yang menakutkan S2 gua. IKJ, jadi beda. Sama jawaban anak S1 masih beda. Iya sih, benar juga ya. Ada ide gila apa lagi sih Mas yang nanti pas pengen bikin di industri perfilman Indonesia? Nah, sebenarnya gue tuh orangnya dari dulu anak gue tuh bilang gue dari dulu absurd. Makanya anak gue ketika kuliah kemarin memutuskan masuk psikologi karena dia ngerasa bapaknya perlu absurd. Diterapi gitu. Nah, cuman kan dulu kesempatan gue bikin film adalah film-film komedi yang zona nyaman tadi, tugasnya hanya menghibur penonton, and the spray gitu. Jadi sebenarnya banyak ide-ide gue yang dari dulu tidak pernah tersalurkan itu ya mulai bermunculan kembali, dan gue mengasah lagi karena kan kalau lu terbiasa hidup teratur, tertib, itu tuh kayak nggak ada tantangan itu membuat diri lu tuh ya lampu merah berhenti, sebelum kuning ya wajar-wajar berhenti gitu. Ngantri dengan normal gitu. Nah kemudian sekarang kesempatannya sangat luas untuk gue menyuarakan apa yang ada dalam diri gua, dan kedepannya ya kita tunggu aja apa yang lebih gila dari Inang. Tapi tunggu aja jawabannya bener sama yang pertama sama. Lebih panjang aja. Intinya sama sebenarnya. Lebih S2 aja ya. S2 benar. Tapi Mas sering di jalan kalau misalnya ketemu sama orang-orang itu sering dibilang mirip Soleh Solihun enggak? Oh iya. Iya, sama pasti kan. Padahal gua ngerasa enggak loh. Mirip gila. Enggak mirip ya? Mirip. Karena kacamatanya enggak kan? Iya, dia bilang enggak. Kalau sekilas gue mirip. gantengan lah dari Soleh. Oke, benar. Soleh S1-nya, gue S2 aja. Ah iya benar, oke. Lebih ganteng daripada Soleh Solihun. Saya setuju Mas Fajar Nugroho. Oke, terima kasih Mas Fajar, terima kasih Mas Rosa. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Good luck. Inang sukses selalu. Nextnya Mas Rosa, dunia keaktorannya sukses selalu. Semoga dapat peran yang dipengen. Mas Fajar juga next filmnya moga-moga dapat premier lagi ya saya. Kalau misalkan di-ngejar ya nanti undang-undang ya Mas. Inang akan memberikan kamu rasa ketakutan yang berbeda, yang selama ini kamu pikir biasa-biasa aja dan kamu pikir semuanya baik-baik saja, tapi ternyata ada sebuah ketakutan lain yang mengancam hidupmu mulai 13 Oktober di bioskop Indonesia. Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda. Oke, itu dia Breakdown Bros episode ke-34. Mas Fajar pamit, Mas Rosa pamit, Nandika pamit. Selamat bertemu di episode berikutnya. Terus yang ngisi siapa? Pamit semua yang ngisi siapa?